Semua orang pasti tahu lah ya, kehidupan manusia dimulai melalui beberapa tahapan. Bahkan sudah dimulai sebelum manusia lahir ke dunia sebagai seorang bayi. Sebelum itu, bayi merupakan janin yang hidup di rahim ibu hamil. Menurut Dr. Brian Brach, seorang OB/GYN di Mayo Women's Hospital dari University of Pittsburgh Medical Center, kehamilan pun adalah rangkaian proses yang panjang, yang dimulai dari pembuahan hingga melahirkan. Kehamilan merupakan perjalanan yang panjang, kata Brach. Jadi, sebelum lahir ke dunia, janin pun menjalani perjalanan panjang seiring usia kehamilan. Umumnya usia kehamilan normal berlangsung 40 minggu. Selama rentan waktu tersebut, terdapat 3 tahapan perkembangan janin. Tahapan tersebut meliputi fase germinal atau zigot, embrio dan janin. Perkembangan zigot dimulai saat sperma dan sel telur bersatu di salah satu dari 2 saluran tuba. Sel telur yang telah dibuahi disebut sebagai zigot. Selang beberapa jam setelah pembuahan, zigot akan membelah diri dan berkembang biak menjadi beberapa sel yang akan membentuk embrio. Pada tahap ini, semua organ mengalami perkembangan kecuali organ intim. Saat memasuki tahap fase ini, struktur dasar otak dan sistem saraf pusat telah terbentuk. Setelah tahap ini, sebagian besar selesai. Embrio memasuki tahap berikutnya yang dikenal sebagai janin. Periode janin berkembang ditandai dengan perubahan yang lebih penting pada bagian otak. Perkembangan ini dimulai pada minggu ke-9 dan berlangsung hingga persalinan. Tahapan perkembangan janin hingga lahir sebagai bayi itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Allah SAW berfirman, yaitu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minin ayat 12-14. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat beberapa tahap proses perkembangan janin sebelum dilahirkan menjadi bayi. Cara berurutan dimulai dari saripati tanah hingga ditiupkannya ruh ke dalam janin hingga tumbuh menjadi manusia yang sempurna. Dalam perkembangannya, bayi yang akan dilahirkan harus melewati berbagai fase di dalam kandungan. Dalam jurnal yang dipublikasikan Al-Hukama tahun 2012, sebagaimana dikutip dari Hai Bunda, fase-fase tersebut adalah 1. Plasma nutfah. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nutfah adalah sperma laki-laki yang memancar ke dalam rahim perempuan. Karena Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa Dia menciptakan manusia dari air yang memancar, yaitu, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Surat Al-Tariq ayat 5-6. Pancaran tersebut hanya berasal dari laki-laki. Pendapat jumhur ulama menyebutkan bahwa nutfah adalah sperma laki-laki dan indung telur perempuan secara bersamaan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah proses bertemunya sperma laki-laki dan indung telur perempuan di dalam rahim. Dan itulah fase pertama janin. 2. Alaqah. Suatu pendapat mengatakan bahwa Allah ingin menjelaskan kebesaran nikmat-Nya pada manusia yang menciptakannya dari segumpal darah yang hina, kemudian menjadikannya manusia sempurna dan berakal, yang mampu membedakan antara baik dan buruk. Hal itu dapat disimpulkan bahwa alaqah adalah fase di mana segumpal darah yang membeku, yang tercipta dari campuran sperma laki-laki dan indung telur perempuan. 3. Mudghah.
Mudghah berarti seukuran kunyahan. Dalam fase ini, janin adalah sepotong daging seukuran kunyahan yang terbentuk dari alaqah. Pada fase ini, embrio akan berkembang dari sebelumnya segumpal daging hingga terbalut tulang yang menjadi rangka. Perubahan ini disebut dengan kata kholaq atau menciptakan. Sebab Allah menghilangkan sifat-sifat sementara padanya, kemudian menjadikan sifat-sifat sementara lainnya. Sehingga penciptaan ini disebut dengan kholaqah dan seolah-olah Allah menciptakan organ tambahan padanya. Masing-masing fase ini berlangsung selama 40 hari sebelum beralih ke fase selanjutnya. Apabila janin telah mencapai masa 120 hari, maka ditiupkanlah kepadanya ruh yang menjadi cikal bakal kelahiran seorang bayi. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bercerita kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya, salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah atau mani, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu juga. Kemudian menjadi mudghah, gumpalan daging selama itu juga. Kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya. Dan malaikat tadi diperintahkan untuk menulis 4 kalimat perkara tentang rezekinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak selain Dia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk jannah atau surga, sehingga jarak antara dia dengan jannah itu tinggal sehasta. Namun, dia didahului oleh Alkitab, catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka, dia pun masuk ke dalamnya, dan sungguh, salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Namun, dia didahului oleh catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah. Maka, dia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran benar-benar terbukti dan akurat dari 1440 tahun yang lalu hingga teknologi yang ada sekarang. Karena sains telah membuktikan setelah 40 hari janin berkembang dan memasuki tahap embrio, ini ada dan sudah dijabarkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.